hakikat haji dalam konsep tasawuf dan suluk wijil. Haji, perjalanan fisik atau spiritual. Dalam pemahaman umum, ibadah haji sering dianggap sebagai perjalanan fisik menuju Mekah, menjalankan serangkaian ritual yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga melempar jumrah. Namun, dalam sudut pandang tasawuf, haji lebih dari sekedar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan spiritual menuju Tuhan, perjalanan menyucikan diri, dan pemahaman hakikat kehidupan. Haji sebagai perjalanan menuju Tuhan. Para sufi memahami bahwa perjalanan haji tidak hanya sekedar pergi ke tanah suci, tetapi lebih jauh dari itu, memerlukan perjalanan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suluk Wijil, salah satu naskah mistik Jawa yang syarat dengan ajaran tasawuf, menegaskan bahwa Mekah sejati bukanlah sekedar tempat geografis di Arab, melainkan sebuah keadaan batin. Seorang yang benar-benar memahami hakikat haji akan menyadari bahwa perjalanan tersebut tidak dimulai ketika seseorang meninggalkan rumahnya menuju Mekah, tetapi sejak ia mulai membersihkan hatinya dari segala sifat buruk dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadis Qudsi menyebutkan, "Aku tidak berada di bumi, aku tidak ada berada di langit, tetapi aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak ada hanya di Mekah, tetapi juga dalam hati setiap manusia yang benar-benar beriman. Maka, seseorang tidak perlu menunggu untuk pergi ke Mekah secara fisik jika ia belum membersihkan dirinya dari kotoran batin yang menjauhkannya dari Tuhan. Baitullah sejati, rumah Tuhan dalam hati. Suluk Wijil menegaskan bahwa Baitullah yang hakiki bukanlah bangunan dari batu dan tanah, tetapi berada dalam kolbu yang suci. Ini berlawanan dengan pandangan umum yang melihat Ka'bah sebagai satu-satunya tempat sakral yang harus dikunjungi untuk bertemu dengan Allah. Dalam konsep tasawuf, Ka'bah fisik memang memiliki keistimewaan, tetapi ia hanyalah simbol dari Ka'bah sejati yang ada di dalam diri manusia. Para sufi mengatakan, Baitullah sejati bukan terbuat dari batu bata, tetapi adalah hati yang senantiasa suci dari sifat tercela. Hati manusia yang dipenuhi dengan ketulusan, keikhlasan, dan cinta kepada Tuhan adalah tempat sejati bagi Allah. Oleh karena itu, sebelum seorang melakukan perjalanan fisik ke Mekah, ia harus terlebih dahulu melakukan perjalanan batin untuk menyucikan hatinya dari segala penyakit rohani seperti kesombongan, iri hati, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Haji bukan sekedar ritual, tetapi transendasi diri. Tasawuf mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar melakukan serangkaian ritual tanpa makna, tetapi harus menjadi proses transformasi diri. Jika seseorang hanya pergi ke Mekah, tetapi tidak mengalami perubahan spiritual dalam dirinya, maka hajinya hanya sebatas perjalanan wisata religi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, banyak orang pergi ke Mekah, tapi sedikit yang benar-benar mencapai Tuhan. Pernyataan ini menegaskan bahwa perjalanan fisik ke Mekah tidak selalu menjamin seseorang mencapai tujuan spiritualnya. Jika seseorang hanya menjalankan haji secara formalitas
tanpa memahami makna terdalamnya, maka ia belum benar-benar berhaji dalam makna tasawuf. Kesimpulan dalam perspektif tasawuf, haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual menuju Allah. Yang pertama, Mekah sejati bukanlah sekedar tempat geografis, tetapi keadaan batin yang suci. Baitullah yang hakiki bukanlah bangunan dari batu, tetapi hati yang dipenuhi keikhlasan dan ketulusan. Haji sejati tidak hanya tentang pergi ke Mekah, tetapi tentang perjalanan membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, setiap orang bisa melakukan haji kapan saja, di mana saja, selama ia terus berusaha menyucikan dirinya dan menghadirkan Allah dalam hatinya. Kemudian yang kedua, haji dan makna keikhlasan tidak sekedar materi. Banyak orang menganggap bahwa haji adalah ibadah bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Mereka berpikir bahwa selama seorang memiliki cukup uang, ia bisa pergi ke Mekah dan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Namun dalam pandangan tasawuf, haji bukan sekedar masalah materi. Ia adalah persoalan hati, keikhlasan, dan kesiapan spiritual. Haji bukan hanya untuk yang kaya. Dalam konsep tasawuf, ibadah haji tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu secara finansial, tetapi bagi mereka yang telah mempersiapkan diri secara rohani. Suluk Ijil menegaskan bahwa bekal utama untuk mencapai Mekah sejati bukanlah dinar dan dirham, tetapi keikhlasan dan kebersihan hati. Bahkan jika seorang memiliki kekayaan berlimpah, tetapi hartanya diperoleh dari jalan yang tidak halal atau digunakan untuk tujuan yang salah, maka haji yang ia lakukan tidak akan memiliki makna spiritual mendalam. Seperti yang disinggung dalam ajaran para sufi, bahwa banyak yang pergi ke Mekah dengan emas dan perak, tetapi pulang tanpa membawa apa-apa selain gelar haji. Namun, ada yang tidak pernah menginjakkan kaki di Mekah, tetapi hatinya selalu bersama Allah. Pertanyaan ini menegaskan bahwa haji sejati tidak diukur dari langkah kaki ke Mekah, tetapi dari perjalanan hati menuju Tuhan. Keikhlasan bakal utama dalam haji. Dalam tasawuf, keikhlasan adalah kunci utama ibadah haji. Seseorang yang pergi ke Mekah untuk mencari pengakuan sosial atau sekedar mendapatkan gelar haji di dalam namanya, pada hakikatnya belum melakukan haji sejati. Haji bukanlah soal gelar atau kebanggaan diri, tetapi sebuah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, haji yang diterima bukan karena banyaknya langkah yang ditempuh, tetapi karena kesucian niat dan ketulusan hati. Suluk Ijil juga mengajarkan bahwa ibadah haji tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan kesadaran batin dan keikhlasan. Ini berarti bahwa seseorang harus benar-benar memahami makna ibadahnya, bukan sekedar menjalankan serangkaian ritual. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena." Maka haji yang diterima adalah haji yang dilakukan dengan niat tulus, tanpa ada unsur riya, pamer, atau kepentingan
duniawi lainnya. Harta tidak menjamin haji yang diterima. Banyak orang berpikir bahwa asal memiliki uang, mereka bisa berangkat haji dan pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam konsep tasawuf, harta tidak bisa menjadi jaminan diterimanya ibadah. Bahkan ada peringatan keras bagi mereka yang menggunakan harta haram untuk berhaji. Harta yang diperoleh dari hasil menipu, korupsi, atau kezaliman yang tidak akan membawa keberkahan dalam ibadah haji. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sulukicil juga mengkritik mereka yang berhaji hanya sekedar faktor materi, tetapi melupakan makna terdalam dari perjalanan spiritual. Mereka yang menganggap haji sebagai simbol status sosial, tetapi tidak mengubah akhlak perilakunya setelah kembali dari Makkah. Tidak berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan biasa tanpa makan apapun. Sebagaimana dalam syair sufi, banyak orang tawaf di Ka'bah, tetapi hati mereka masih bergelimang dunia. Sedangkan ada yang duduk diam di rumah, tetapi hatinya selalu bersama Tuhan. Hakikat haji, pergi ke Mekah atau kembali ke diri sendiri. Dalam tasawuf, haji sejati adalah perjalanan kembali kepada hakikat diri, kembali kepada fitrah yang suci. Perjalanan fisik ke Mekah hanyalah simbol dari perjalanan batin yang lebih mendalam. Ka'bah yang sejati bukanlah hanya berada di Mekah, tetapi juga di dalam hati setiap mukmin yang ikhlas dan selalu mengingat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Artinya, Allah tidak hanya ada di Mekah, tetapi juga ada dalam diri setiap manusia yang berserah diri kepadanya dengan penuh keikhlasan. Kesimpulan, haji bukan hanya untuk orang kaya, tetapi bagi mereka yang telah membersihkan diri secara rohani. Keikhlasan adalah bekal utama dalam berhaji. Tanpa niat yang tulus, ibadah haji hanya menjadi perjalanan biasa tanpa makna spiritual. Harta tidak menjamin diterimanya ibadah haji. Jika diperoleh dari jalan yang tidak halal, ibadah tersebut bisa kehilangan keberkahan. Haji sejati adalah perjalanan kembali kepada Allah. Ia bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tapi juga perjalanan haji yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, hakikat haji bukan hanya tempat perjalanan fisik, tetapi tentang sejauh mana hati seseorang bisa mencapai Tuhan. Yang ketiga, Sulukicil dan Mekah hakiki. Sulukicil sebuah karya tasawuf yang syarat makna, menegaskan bahwa Mekah sejati bukan hanya sebuah tempat geografis di Timur Tengah, tetapi juga sebuah keadaan batin yang suci dan penuh kesadaran akan Tuhan. Dalam salah satu ajaran Maulana Maghribi terdapat pernyataan mendalam. Mekah di barat itu Mekah tiruan namanya. Jika engkau meninggalkan Nusa Jawa, maka engkau akan menjadi kafir. Pernyataan ini bukan berarti menolak keberadaan Mekah secara fisik, tetapi menegakkan bahwa perjalanan spiritual jauh lebih penting dibanding perjalanan fisik semata.
Mekah hakiki dalam pandangan tasawuf. Bagi para sufi, Mekah bukan sekedar tanah suci di Arab, tetapi sebuah simbol dari hati yang bersih dan penuh ketakwaan. Mereka berpendapat bahwa seseorang bisa saja melakukan perjalanan ke Mekah, tetapi jika hatinya masih dipenuhi kesombongan, kemunafikan, dan kecintaan terhadap dunia, maka ia belum benar-benar melakukan haji sejati. Sebagaimana ungkapan para ulama sufi, Ka'bah yang hakiki bukan terbuat dari batu dan tanah, tetapi bangunan dalam hati yang suci dari sifat-sifat tercela. Artinya, Baitullah sejati bukanlah sekedar bangunan fisik, melainkan kesadaran spiritual yang mendalam dalam hati seorang hamba. Makna perjalanan dalam suluk Ijil. Suluk Ijil mengajarkan bahwa perjalanan sejati bukanlah perjalanan geografis, tetapi perjalanan menuju Tuhan. Perjalanan fisik ke Mekah hanyalah simbol dari perjalanan batin yang lebih mendalam. Seorang yang berjalan ke Mekah tanpa memahami hakikatnya tidak akan mendapatkan apa-apa selain kelelahan. Sebagaimana dikatakan dalam syair sufi, orang bodoh yang pergi ke Mekah akan tetap bodoh, tetapi orang yang mengenal hakikat Tuhan akan menemukan Mekah dalam hatinya. Dan kata lain, seorang yang melakukan perjalanan spiritual, meskipun ia belum pernah menginjakkan kaki ke Mekah, bisa jadi lebih dekat dengan Tuhan dibanding mereka yang telah berhaji berkali-kali tetapi tidak mengalami perubahan hati. Mekah bukan sekedar tempat tetapi kesadaran. Dalam ajaran tasawuf, perjalanan ke Mekah sejati adalah perjalanan menuju kesadaran tertinggi akan Tuhan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku tidak berada di bumi, aku tidak berada di langit, tetapi aku berada di dalam hati orang-orang yang beriman." Hadis ini memperkuat ajaran suluk Ijil bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada tempat tertentu, tetapi bisa ditemukan dalam hati orang yang bersih dan ikhlas. Seseorang bisa saja berada di Mekah, tetapi jika hatinya masih terikat pada dunia, ia belum benar-benar sampai ke Mekah hakiki. Sebaliknya, seseorang yang berada jauh dari Mekah tetapi selalu mengingat Allah dengan hati yang suci telah mencapai hakikat perjalanan spiritual. Sebagaimana dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, "Pergilah ke Mekah jika engkau mampu, tetapi jangan lupakan bahwa perjalanan terjauh adalah perjalanan menuju hatimu sendiri." Kritik terhadap pemahaman yang terlalu formalitis. Suluk Ijil juga mengkritik mereka yang hanya memahami haji sebagai kewajiban formal tanpa menyelami esensi spiritual. Banyak orang yang menganggap bahwa haji hanyalah soal pergi ke Mekah, tawaf di Mekah, dan menyelesaikan rukun-rukunnya. Namun, setelah pulang, mereka tidak mengalami perubahan dalam akhlak dan kesadaran spiritual, sebagaimana diingatkan dalam Al-Quran. Dan tidaklah Allah menghendaki ibadahmu selain untuk mencapai ketakwaan dalam hatimu. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah haji bukan hanya soal ritual fisik, tetapi juga soal bagaimana hati seorang hamba semakin bertakwa dan dekat kepada Allah. Kesadaran hati kunci untuk mencapai Mekah hakiki. Dari ajaran suluk Ijil, kita belajar bahwa Mekah sejati adalah kondisi hati yang selalu terhubung dengan Allah.
Jika seseorang pergi ke Mekah tetapi tidak membersihkan hatinya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa selain gelar haji. Sebaliknya, jika seorang terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan dan kesadaran yang tinggi, maka ia telah mencapai perjalanan spiritual yang lebih bermakna. Sebagaimana dikatakan oleh para sufi, Ka'bah adalah tanah suci, tetapi Tuhan ada di dalam hatimu. Jika engkau menemukannya di dalam hatimu, engkau telah mencapai di Mekah yang hakiki. Maka kesimpulannya, Mekah sejati bukan hanya tempat fisik, tetapi kondisi hati yang penuh kesadaran akan Tuhan. Haji bukan sekedar perjalanan geografis, tetapi perjalanan spiritual yang lebih dalam. Baitullah hakiki bukan bangunan dari batu, tetapi hati yang suci dari sifat tercela. Seseorang bisa saja belum pernah ke Mekah, tetapi jika hatinya selalu bersama Allah, ia telah mencapai perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Kritik dalam Surah Hijr mengingatkan bahwa kita untuk tidak terjebak dalam ritual formaltis tanpa memahami makna terdalam dari ibadah haji. Demikian, ajaran Surah Hijr menegaskan bahwa Mekah sejati adalah hati yang penuh dengan kesadaran, keikhlasan, dan cinta kepada Tuhan. Yang keempat, makna simbol dalam rangkaian ibadah haji. Dalam ajaran tasawuf, setiap ritual dalam ibadah haji tidak hanya memiliki aspek lahiriah, tetapi juga mengandung makna batin yang mendalam. Ritual-ritual ini melambangkan perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan dan kedekatan dengan Tuhan. Tawaf memiliki pusat kehidupan. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, melambangkan perjalanan manusia yang selalu berputar di sekitar pusat kehidupan, yaitu Tuhan. Dalam tasawuf, Ka'bah tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol hati yang suci, tempat di mana Tuhan bersemayam. Seorang sufi mengatakan, Ka'bah yang sejati adalah hati yang bersih, karena di sanalah Allah melihat hamba-Nya. Makna lain dari tawaf adalah kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berputar mengelilingi satu pusat, seperti planet-planet yang mengitari matahari atau elektron yang mengelilingi inti atom. Manusia pun harus menyadari bahwa hidupnya harus selalu berpusat pada Allah. Seorang sufi berkata, selama engkau masih mengitari dunia, hawa nafsu, dan kesenangan duniawi, engkau belum benar-benar bertawaf. Tawaf sejati adalah ketika hatimu hanya mengitari Tuhan. Sa'i, perjalanan mencari kebenaran. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, melambangkan perjuangan manusia dalam mencari kebenaran dan rahmat Allah. Dalam sejarah, sa'i dilakukan oleh Hajar, istri Nabi Ibrahim, dalam usahanya mencari air untuk putranya Ismail. Usaha ini akhirnya berbuah dalam memunculnya air Zam-Zam, simbol bahwa usaha yang tulus dan penuh keimanan akan selalu membuahkan hasil. Dari perspektif tasawuf, sa'i mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan mencari kebenaran. Seorang hamba tidak boleh pasif, tetapi harus terus berusaha, berlari, dan berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran,
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat An-Kabut ayat 69. Dengan kata lain, Sa'i mengajarkan bahwa keberhasilan dalam kehidupan spiritual maupun duniawi hanya bisa diraih dengan usaha yang penuh kesungguhan. Mabit di Musdalifah, momen perenungan dan pembersihan diri. Mabit di Musdalifah yaitu bermalam di tempat terbuka setelah wukuf di Arafah, melambangkan proses perenungan diri dan pembersihan hati dari kegelapan. Di malam yang sunyi ini, para jamaah dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa, merefleksikan perjalanan hidup mereka. Dalam tasawuf, keheningan dan perenungan adalah kunci untuk mengenal diri dengan mengenal Tuhan. Seorang sufi berkata, ketika engkau diam dalam kesunyian, engkau akan mendengarkan suara Tuhan dalam hatimu. Musdalifah juga mengajarkan kesadaran dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Tidur di tanah terbuka tanpa kemewahan dunia mengingatkan manusia bahwa pada akhirnya kita semua hanyalah makhluk yang bergantung kepadanya. Sebagaimana dalam hadis, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhan. Melempar jumroh, menyingkirkan sifat-sifat buruk. Melempar jumroh yaitu melempar batu ketika tugu yang melambangkan setan. Bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi simbol dari upaya manusia dalam membuang sifat-sifat buruk dalam diri. Dalam kisahnya, jumroh melambangkan godaan yang dialami Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Setan mencoba menggoda beliau agar ragu-ragu dan tidak taat, tetapi Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu. Dari perspektif tasawuf, setan bukan hanya makhluk eksternal, tapi juga sifat-sifat buruk dalam diri manusia, seperti kesombongan, iri hati, ketamakan, dan hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, musuh terbesar manusia bukanlah setan yang tampak, tetapi setan yang bersembunyi dalam hatinya. Ketika seorang melempar jumroh, sejatinya ia sedang melempar kesombongan yang membuatnya jauh dari Allah, melempar keinginan duniawi yang berlebihan, melempar ketidakikhlasan dan kemunafikan dalam ibadah. Dalam ajaran tasawuf, perjalanan sejati bukanlah melawan musuh di luar diri, tetapi melawan hawa nafsu dan bisikan buruk dalam hati. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surat Yusuf ayat 53. Dengan demikian, ritual melempar jumroh mengajarkan bahwa manusia harus terus berjuang melawan godaan dan memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Tuhan. Kesimpulan, tasawuf melambangkan hidup yang harus selalu berpusat kepada Allah. Sa'i mengajarkan pentingnya usaha dan perjuangan dalam mencari kebenaran. Mabit di Musdalifah mengajarkan pentingnya perenungan dan kesadaran diri. Melempar jumroh melambangkan perjuangan manusia dalam membuang sifat-sifat buruk dalam diri. Dengan demikian, makna simbolik dalam ibadah haji, seseorang dapat menjalankan ibadah ini bukan hanya sebagai kewajiban syariat, tetapi juga
sebagai perjalanan spiritual untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, haji sejati, mengelilingi rumah Allah atau rumah-rumah. Haji bukan hanya tentang perjalanan fisik ke Mekah, tetapi lebih dari itu. Haji sejati adalah perjalanan batin menuju Tuhan. Banyak orang menjalankan ritual haji secara lahiriah, tetapi tidak semua memahami esensi dan makna terdalam di baliknya. Haji Hasan Mustafa, seorang tokoh tasawuf dari Sunda, pernah berkata, "Jangan sampai rumah sejati mengelilingi rumah-rumah." Ungkapan ini mengandung kritik mendalam terhadap orang-orang yang hanya terjebak dalam ritual fisik haji tanpa mengalami transformasi spiritual yang hakiki. Rumah sejati, rumah-rumahan apa maksudnya? Dalam tasawuf, rumah sejati adalah hati manusia yang bersih dan penuh cahaya Tuhan. Sedangkan rumah-rumahan merujuk pada bentuk fisik Ka'bah yang hanya menjadi simbol. Seorang sufi berkata, "Jika engkau hanya mengelilingi Ka'bah dengan kakimu, tetapi hatimu tidak mengelilingi Tuhan, maka engkau hanya melakukan perjalanan biasa, bukan haji." Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah 115. Ayat ini mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada satu tempat tertentu, termasuk di Makkah. Jika seseorang hanya merasa dekat dengan Allah saat berhaji, tetapi setelah pulang ia kembali tenggelam dalam duniawi, maka ia belum memahami makna haji sejati. Haji yang hanya menjadi formalitas. Banyak orang yang berangkat haji tetapi tidak mengalami perubahan dalam akhlak dan spiritual. Maka mereka berbangga telah berhaji tetapi masih sombong dengan gelar haji di depan namanya. Masih korupsi, menipu, atau merugikan orang lain. Masih lebih peduli pada status sosial daripada kedekatan dengan Allah. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berapa banyak orang yang berhaji tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah dan kesulitan perjalanan." Hadis riwayat Nasai. Seorang sufi pernah berkata, "Lebih baik engkau tidak pergi ke Mekah tapi hatimu selalu bersama Tuhan, daripada engkau pergi ke Mekah tetapi hatimu kosong darinya." Dengan kata lain, haji sejati bukanlah sekedar pergi ke Mekah, tapi bagaimana seseorang membawa Mekah ke dalam hatinya. Haji sejati mengelilingi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang bisa merasakan haji sejati dalam kehidupannya? Yaitu menjadikan hati sebagai Baitullah. Ka'bah hanyalah simbol, Baitullah sejati adalah hati manusia yang selalu terhubung dengan Tuhan. Seorang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah tidak perlu menunggu pergi ke Mekah untuk merasakan kehadirannya. Sebagaimana hadis qudsi menyebutkan, "Aku tidak berada di bumi, aku tidak berada di langit, tetapi aku berada di dalam hati orang-orang beriman." 2. Mengelilingi Allah dalam setiap aspek kehidupan. Tawaf sejati bukan hanya mengitari Ka'bah, tapi mengitari Allah dalam setiap keputusan dan
tindakan. Orang yang mengelilingi Allah dalam hidupnya adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, bukan harta, jabatan, atau duniawi. Yang ketiga, menghancurkan berhala dalam hati. Berhala tidak hanya berupa patung, tapi juga ego, kesombongan, materialistis, dan hawa nafsu. Seorang yang berhaji secara spiritual adalah orang yang menghancurkan semua berhala dalam hatinya dan hanya bersandar kepada Allah. Kesimpulannya, haji sejati bukan hanya tentang perjalanan ke Mekah, tapi perjalanan menuju Tuhan dalam hati. Ka'bah fisik adalah simbol, tetapi Baitullah sejati adalah hati manusia yang selalu mengingat Allah. Jika seseorang hanya berhaji secara fisik tetapi tidak mengalami perubahan spiritual, maka ia hanya mengelilingi rumah-rumahan, bukan rumah sejati. Haji sejati adalah ketika seseorang menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya di setiap waktu dan tempat, sebagaimana dikatakan oleh para sufi. Jika engkau tidak menemukan Allah di hatimu, maka engkau tidak akan menemukan di Mekah sekalipun. Yang keenam, kesucian hati sebagai syarat haji yang hakiki. Dalam ajaran tasawuf, haji sejati bukan hanya perjalanan ke Mekah, tetapi perjalanan menyucikan hati agar dapat merasakan kehadiran Tuhan. Seorang sufi berkata, tidak semua orang yang pergi ke Mekah telah berhaji, dan tidak semua orang yang tidak pergi ke Mekah tidak berhaji. Pernyataan ini menegaskan bahwa haji sejati bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang keadaan hati. Hadis qudsi tentang kedudukan hati. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, di dalam dada manusia terdapat suatu makhluk gaib. Dalam makhluk itu ada qalb. Dalam qalbu ada fuad. Dalam fuad ada syagofah. Dan dalam syagofah ada. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah hanya hadir dalam hati yang suci dan bersih. Jika hati seorang masih penuh dengan kotoran duniawi, maka ia tidak akan mampu merasakan kehadiran Tuhan, meskipun secara fisik ia telah mengelilingi Ka'bah berkali-kali. Penyakit hati yang menghalangi haji sejati. Untuk mencapai haji yang hakiki, seorang harus terlebih dahulu membersihkan hati dari segala bentuk penyakit batin. Berikut adalah beberapa sifat buruk yang harus disingkirkan. Yang pertama, keserakahan dan cinta duniawi berlebihan. Seseorang yang masih terbelenggu mencintai dunia tidak akan pernah benar-benar merasa dekat dengan Tuhan atau Allah. Haji sejati adalah ketika seseorang melepas ketergantungan kepada dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, iri hati dan dengki. Iri hati adalah penyakit yang membuat seseorang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Seorang yang hatinya penuh kedengkian tidak akan mampu mencapai kedamaian spiritual, apalagi merasakan kehadiran Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah iri hati, karena iri hati akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, kesombongan dan egoisme.
Orang yang sombong akan sulit melihat kebesaran Tuhan karena ia terlalu sibuk dengan kebesaran dirinya sendiri. Iblis diusir dari surga bukan karena kurang ibadah, tapi karena kesombongan. Haji sejati mengajarkan kerendahan hati, sebagaimana semua jamaah haji mengenakan pakaian ihram yang sama tanpa membedakan kaya atau miskin. Yang keempat, kebencian dan dendam. Hati yang penuh kebencian tidak akan mampu menjadi tempat cahaya ilahi. Dalam tasawuf, memaafkan adalah salah satu cara untuk membersihkan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Haji sejati mencapai kesucian hati. Setiap seseorang bersihkan hatinya dari berbagai penyakit batin, barulah ia dapat mencapai haji yang hakiki. Haji bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan hati menuju Allah. Ka'bah sejati bukan hanya bangunan di Mekah, tetapi haji yang suci dari segala noda dunia. Jika seorang telah menyucikan hatinya, maka ia telah berhaji, meskipun tidak pernah pergi ke Mekah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi, banyak orang yang pergi ke Mekah tetapi tidak melihat Tuhan, dan banyak orang yang tidak pernah ke Mekah tetapi hatinya selalu bersama Tuhan. Yang ketujuh, menemukan haji dalam diri sendiri. Haji sebagai perjalanan batin. Dalam pemahaman umum, haji dipandang sebagai perjalanan fisik menuju Mekah, tempat berdirinya Ka'bah yang dianggap sebagai rumah Allah. Namun dalam perspektif tasawuf, haji sejati adalah perjalanan batin, bukan sekedar perjalanan geografis. Seorang sufi berkata, Mekah yang sejati bukanlah di Arab, tetapi dalam hati yang telah mencapai kesucian. Ini menegaskan bahwa esensi haji bukan hanya tentang pergi ke tempat tertentu, tetapi tentang menemukan Tuhan dalam diri sendiri. Suluk Wijil, bekal menuju haji sejati. Dalam Suluk Wijil, Maulana Maghribi menegaskan bahwa bekal utama untuk mencapai Mekah sejati adalah kebersihan jiwa, bukan sekedar kemampuan materi. Jika ada bekal sampai di Mekah dan menjadi wali, maka bekalnya sangat mahal dan sukar diperoleh. Makna dari kutipan ini adalah Mekah yang sejati hanya bisa dicapai dengan usaha spiritual yang mendalam. Bekal yang dimaksud bukanlah uang atau harta, tetapi kebersihan hati dan kesucian jiwa. Seseorang yang ingin mencapai haji sejati harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk. Menjadi wali bukanlah sekedar tentang ibadah lahiriah, tetapi pencapaian spiritual. Tidak semua orang yang sampai ke Mekah secara fisik akan beroleh makna sejatinya. Sebaliknya, ada orang yang tidak pernah pergi ke Mekah tetapi hatinya selalu dalam keadaan suci, sehingga ia lebih dekat dengan Allah. Kesucian diri sebagai haji sejati. Seorang sufi berkata, jangan mencari Tuhan di Ka'bah sebelum kau menemukannya di dalam hati. Artinya, sebelum seorang melakukan haji secara fisik, ia harus lebih dulu menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri.
Bagaimana caranya? Menyucikan hati dari segala penyakit batin. Ini yang pertama. Menghilangkan kesombongan, iri hati, dan cinta dunia yang berlebihan. Memupuk keikhlasan, kesabaran, dan cinta kepada Tuhan. Yang kedua, menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai ibadah. Tidak hanya beribadah saat di Mekah, tetapi senantiasa menjalani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Seorang yang telah mencapai haji sejati akan melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Yang ketiga, merasakan kehadiran Tuhan dimanapun berada. Allah berfirman, timur dan barat adalah milik Allah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Artinya, Tuhan tidak hanya di Mekah, tetapi hadir dalam setiap hati yang suci. Haji perjalanan fisik atau perjalanan hati. Sebagian orang melakukan haji berkali-kali tetapi tidak mengalami perubahan dalam dirinya. Ini karena mereka hanya melakukan perjalanan fisik tanpa menyertakan perjalanan batin. Sebaliknya, ada orang yang belum pernah berhaji secara fisik, tetapi hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Itulah haji sejati. Maka bukan sekedar tempat yang didatangi, tetapi keadaan jiwa yang harus dicapai. Kesimpulan haji adalah perjalanan menemukan diri sejati. Haji sejati bukan hanya tentang perjalanan ke tanah suci, tetapi tentang menemukan kesucian dalam diri sendiri. Baitullah bukan hanya bagian fisik, tetapi juga hati yang bersih dari noda duniawi. Setiap orang bisa mencapai haji hakiki jika ia benar-benar menyucikan dirinya. Mekah sejati bukan sekedar tempat di peta, tetapi tempat di dalam hati yang selalu mengingat Allah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi, jika kau temukan Tuhan dalam hatimu, maka kemanapun kau pergi, di sanalah Mekah bagimu.